Berikutnya di sini kita akan menganalisa untuk soal berikutnya, yaitu proses isotermal ya. Jadi di sini prosesnya adalah proses isotermal. Di mana proses isotermal itu adalah sepanjang proses itu tidak terdapat perubahan temperatur ya, atau delta T sama dengan 0 atau T A sama dengan TB. Nah sekarang proses isotermal ini merupakan proses khusus. Kalau kita perhatikan untuk proses isotermal ini delta U sama dengan 0 ya. Kenapa bisa begitu? Karena delta U itu adalah integral du sama dengan CV integral dt gitu kan, dari misalnya dari proses dari titik A menuju titik B, dari keadaan A menuju ke keadaan B. Nah kita lihat di sini karena delta T-nya itu 0, del dt atau delta T itu sama dengan 0. Maka bagian ini tentu sama dengan 0, sehingga delta U-nya adalah 0 ya. Sehingga kita dapatkan untuk proses isotermal itu semacam itu. Nah, hukum pertama termodinamikanya jadi seperti apa? Kita punya di hukum pertama termodinamika itu adalah du sama dengan dq plus dw kan. Yang artinya apa? Yang artinya sekarang dq karena ini 0. Ini 0 gitu kan. Maka dq sama dengan minus dw atau dq sama dengan plus ya, karena minus jadi plus pdv gitu. Jadi positif karena dw-nya adalah minus pdv. Nah, sehingga otomatis dari sini kita dapatkan delta U-nya ini langsung sama dengan 0. Kemudian kalau kita disuruh mencari delta Q, maka itu sama dengan mencari delta W, cuman itu minusnya aja. Ya, jadi kita punya delta Q sama dengan minus delta W. Gitu. Kita bisa mau cari tahu delta W bisa, mau cari tahu delta Q juga bisa. Tinggal nanti minusnya. Misalkan kita mau cari tahu delta W dulu. Delta W ini sama dengan integral dari dw dari posisi A menuju posisi B sama dengan minus integral pdv kan gitu ya, pdv dari A ke B. Padahal P itu sama dengan dari persamaan gas ideal adalah nRT dibagi dengan volume PV-nRT itu ya, sehingga kita dapatkan nanti di sini sama dengan minus ini delta W dari. Nah sekarang prosesnya perlu diperhatikan, prosesnya itu bukan dari A ke B. Kita lihat di gambar grafik kita, anak panahnya itu dari B ke A ya. Jadi otomatis di sini kita akan ubah karena prosesnya itu dari B ke A tuh ya. Nah, dari B ke A bukan dari A ke B. Nah, ini dibalik berarti prosesnya. Oke. Dari B ke A. Dari B ke A gitu ya. Jadi minus, saya punya minus. Nah, nRT-nya ini adalah suatu konstanta. Kalau yang ada di sini nRT-nya ini konstan. Berarti variabelnya ya, karena prosesnya isotermal ya. N dan R-nya kan udah konstanta duluan, T-nya itu karena T-nya konstan, maka satu-satunya variabel adalah ini satu-satunya variabel yang bisa diintegralkan. Sehingga dari sini saya akan punya yang konstan-konstan itu akan keluar dari tanda integral nRT ya kan, berarti integral dv per v kan gitu ya. Sisanya kan v-nya ketinggalan di dalam, dari volume B menuju ke volume A kan gitu ya, karena prosesnya dibalik dari B ke A. Jadi setiap kali Anda mengerjakan soal termodinamika, proses termodinamika ini, perhatikan anak panahnya itu dari mana menuju kemana ya. Dan ini sama dengan integral dv per v itu adalah ln v ya, ini minus nRT logaritma natural dari VA dibagi dengan VB.
Nah, ini adalah delta WAB, delta WBA ya, karena prosesnya dari B menuju A, delta WBA. Nah, sekarang kita bisa hitung aja, kita bisa masukkan. Nah, untuk proses proses isotermal ini mau nggak mau kita harus nah, ini nRT ini bisa kita ganti ya. Kita nggak harus tahu, tadi kan saya mau bilang mau nggak mau kita harus hitung berapa molnya. Tapi molnya tadi bisa kita bisa tidak dihitung, jumlah mol itu bisa tidak diperlukan asal P dan V sudah diketahui. Nah, kalau P dan V-nya itu yang tidak diketahui, maka kita harus tahu berapa jumlah mol gasnya. Jadi asal ini diketahui, maka nRT itu sama dengan PV. Ya, berarti bisa diganti menjadi PV. Dan karena nRT itu konstan, maka PV juga konstan. Ini nilainya konstan di sepanjang kurva isotermal. Jadi kita mau pakai yang A pun boleh, yang B pun boleh. Karena kalau dikalikan pasti hasilnya sama ya. Kita lihat aja contohnya misalnya. PA VA gitu ya. PA kali VA. PA-nya itu tekanan A8, volume A6. Jadi itu 6 kali 8 kan 48. Sedangkan PB VB berapa? PB-nya itu adalah 4, VB-nya ada 12 kan, kalau dikali juga 48. Jadi pakai yang manapun sama. Itu adalah ciri khas proses isotermal. Nah, di sini kita berarti tuliskan delta WBA sama dengan, nah, nRT ini kan tadi berarti bisa diganti apa? nRT ini bisa diganti dengan P kali V kan gitu ya. Ambil yang manapun, P kali V minus ya, tadi ada minusnya, sorry, minus P kali V ln VA per VB. Nah, ini adalah besar kerjanya. Kita masukkan angkanya sama dengan minus, tadi P kali V kan kita udah lihat di situ ada 8 kali 6 atau 4 kali 12 sama-sama 48 ya, 48 Joule dikali logaritma natural dari volume A. Volume A itu adalah 8, volume B adalah 12 ya. Nah, kalau kita mau sederhanakan dibagi 4 gitu kan, berarti misalnya ini sama aja, minus 48 Joule dikalikan logaritma natural dari 2/3 gitu ya. Nah, ini berapa hasilnya nanti. Nah, ini kita hitung pakai kalkulator. Jadi saya punya 48 dikali logaritma natural dari 2 dibagi 3 sama dengan nah ini minus 19,46 ya. Tapi di sini kan ada minus ketemu minus jadinya plus ya, minus 19,6. Kita akan tuliskan hasilnya di sini. Jadi di sini kan jadinya nanti plus karena di sini sudah ada tanda minus yang ada di sini. Sini udah ada tanda minus ini kan, berarti nantinya minus ini ketemu minus yang ada di kalkulator itu jadinya positif. Jadi hasilnya adalah 19,46 Joule. Nah, ini adalah hasil kita. Kemudian nah, kita udah dapat ternyata kerjanya adalah positif. Kenapa kerjanya positif? Kita bisa lihat arahnya. Arah volumenya itu kan dari B menuju A, artinya ke sini arahnya. Yang artinya apa? Dia terkompresi atau menyusut ya. Sama seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwasanya ketika volume akhirnya itu lebih kecil, maka delta W itu positif. Jadi kita konsisten ya. Kita masih konsisten di sini. Jadi karena dia volume akhirnya yang 6 ini lebih kecil, maka artinya delta W-nya ketemunya positif, dan di sini kita ketemunya benar-benar nilainya juga sama, konsisten positif ya, positif 19,46. Nah, sekarang delta Q-nya gimana? Delta Q itu sama dengan minus delta W ya.
tempatnya nggak cukup, kita bahas di berikutnya. Jadi di sini saya punya delta Q sama dengan minus delta W. Berarti sama dengan delta Q dari BA, ingat prosesnya dari B ke A. Ya, B ke A, berarti dia minus tadi berapa nilainya? 19,46 Joule. 19,46 Joule. Dengan apa? Delta UPA-nya sama dengan 0 karena prosesnya adalah isotermal. Jadi ini adalah jawaban kita untuk yang proses isotermal. Kemudian berikutnya di sini ada contoh untuk proses adiabatik ya. Nah, di sini kita sudah dapatkan ada kurva proses adiabatik. Proses adiabatik. Nah, proses adiabatik ini angkanya tidak sembarang ya, bisa dilihat di sini PA/VA, PA-nya itu adalah 10 Pascal, volume A itu adalah 3 meter kubik. Sedangkan tekanan B di titik B itu adalah 2 Pascal dan volume di titik B itu adalah 7,88 meter kubik. Nah, angka itu dari mana? Angka itu kalau Anda perhatikan di sini antara P dan V itu mengikuti suatu aturan tertentu. Aturannya adalah aturan untuk adiabatik, yaitu P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Dengan gamma tadi adalah apa? Gamma sama dengan CP per CV. Ya. Nah, di sini ketika tidak disebutkan gasnya seperti apa, anggap aja gas ideal monoatomik. Gas ideal monoatomik. Yang artinya apa? Kalau gas ideal monoatomik itu CV-nya sama dengan 3/2 NR dan CP-nya sama dengan CV plus NR, kan gitu. Atau sama dengan 5/2 NR. Nah, jadi di sini kita akan hitung CP per CV 5/2 NR gitu kan. NR-nya nanti dicoret sama 3/2 NR. Nah, ini dicoret-coret, ini sama dengan 5/3. Jadi nilai gamanya adalah 5/3 ya. Jadi untuk kasus kita yang ada di sini P1 V1 pangkat 5/3 sama dengan P2 V2 pangkat 5/3. Nah, Anda bisa masukkan angka-angkanya itu untuk ngecek apakah hasilnya sama gitu. Nah, angka-angka ini memang khusus, tidak bisa sembarangan. Nah, berikutnya kita disuruh mencari tahu delta U, delta Q, dan delta W. Nah, proses adiabatik itu sebenarnya apa? Proses adiabatik adalah proses di mana dia tidak terdapat perubahan panas di dalam sistem. dQ sama dengan delta Q sama dengan 0. Ya. Jadi otomatis delta Q-nya langsung ketemu, ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang sisa di hukum satu termodinamikanya jadi gimana? Hukum satu termodinamika DU sama dengan dQ plus dW. Maka karena ininya sama dengan 0, maka kita punya tinggal DU sama dengan dW gitu ya. Sehingga dW sama DU itu kan lebih mudah menghitung rumusnya yang DU ya. Kita anggap temperaturnya ini gas ideal monoatomik tadi. Karena dW itu kan kita harus tahu tekanan sebagai fungsi volume sebelum mengintegralkan, maka kita bisa hitung DU-nya dulu ya. DU itu sama dengan integral CV dt. Nah, CV-nya ini kita anggap konstanta, maka ini enggak. DU itu sama dengan CV dt, ya. CV dt, sehingga delta U AB, nah kan gitu. Delta U AB itu sama dengan CV integral dt, kan gitu ya. Integral dt dari temperatur A menuju ke temperatur B. Nah, karena di sini prosesnya dari titik A menuju titik B, keadaan A menuju keadaan B. Nah, dilihat di tanda panahnya itu. Sehingga saya akan punya di sini sama dengan CV gitu kan. CV sama dengan TB dikurangi TA. Nah, ini dia.
Nah, sekarang kita mau lihat CV itu kan 3/2 NR karena kita anggap ini adalah gas ideal yang monoatomik ya. Sehingga saya punya delta UAB itu sama dengan 3/2 NR kan gitu ya. TB dikurangi TA kan ini. Sehingga saya juga bisa tuliskan ini sebagai 3/2 kali NRTB ya dikurangi NRTA. Yang sama dengan apa? PBVB dan PAVA gitu kan ya. Ini sama dengan 3/2 PBVB dikurangi PAVA. Nah, ini kita udah punya P dan V dan itunya udah ada di grafik yang ada di situ di samping sebelah kiri. Maka kita langsung masukkan saja angkanya 3/2 PBVB. Nah, semuanya Pascal sudah dalam satuan SI ya, Pascal dan meter kubik. Sehingga ketika dikalikan langsung ketemu Joule gitu ya. Nah, kita kalikan yang B dulu. Yang B itu adalah tekanannya 2 kali 7,88 di sini Joule atau kita pakai kurung Joule dikurangi pakai tanda kali gitu aja. Dikurangi PAVA. PA-nya 10, VA-nya 3. PA-nya 10, VA-nya 3 betul. Joule gitu ya. Nah, kita hitung aja menggunakan kalkulator. 2 kali 7,88 dikurangi 10 kali 3 kurangi 30 sama dengan 14,24 ya, minus 14,24 kali 3 bagi 2 sama dengan 21,36 minus 21,36. Ya, kita besarkan dulu sama dengan minus 21,36 Joule. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini kita udah dapat delta UAB-nya adalah minus 21,36. Jadi ketika proses ekspansi itu dia minus ya. Energi internalnya berkurang dan delta U ini sama dengan delta W ya. Kita lihat itu adalah kesimpulan kita yang di sini. Delta U sama dengan delta W sehingga ini juga delta WAB ya. Delta WAB. Nah, kita lihat nilai delta W-nya minus berarti dia harusnya ekspansi atau volume akhirnya lebih besar. Kita lihat di sini prosesnya volume awalnya 3 menuju ke volume akhir 7,88. Memang benar ya, berarti karena prosesnya ekspansi maka nilai kerja proses dari A ke B itu adalah negatif. Nah, baik, di sini ada contoh yang terakhir. Nah, kita perhatikan di sini arahnya dibalik juga A, B, C gitu ya. Arahnya ke kiri. Nah, ini adalah proses kompresi sehingga nanti kalau volume akhirnya itu lebih kecil, maka total delta W-nya itu pasti negatif ya. Delta W-nya itu adalah negatif. Nah, sekarang kita perhatikan satu-satu. Dari B menuju C ini adalah proses isobarik ya, tapi proses A menuju B ini bukan proses khusus, tapi dia cuman garis miring kayak gitu. Nah, nanti gimana cara menganalisanya? Kita analisa satu-satu ya. Ini isobarik, yang ini ya, ini bukan proses khusus ya, hanya proses garis lurus yang dari A ke B-nya itu. Nah, tapi prinsipnya sama, kita harus menghitung, kalau mau menghitung kerja itu adalah menghitung luas di bawah kurva ini ya. Jadi kita bisa punya dua bangun kurva kan yang ada di sini. Untuk yang proses isobarik, ini adalah saya punya persegi panjang ini ya. Ini persegi panjang. Kemudian yang untuk proses A ke B yang bukan proses khusus, itu saya juga punya jejar genjang ini ya. Bisa dilihat ini adalah jejar genjang.
Oh ya, di sini belum ada angkanya. Kita set saja angkanya. Misalnya di sini adalah 2 meter kubik, di sini adalah menjadi misalnya 7 meter kubik, terus di sini menjadi 10. Kemudian di sini misalnya 6. Kemudian di sini misalnya menjadi 8 gitu aja. Di sini menjadi 8 Pascal ya. Dari 6 Pascal menuju ke 8 Pascal. Nah, sekarang kita bisa analisa, berarti kalau mau mencari delta W, kita cukup cari tahu luasnya aja, luas daerah yang isobarik dulu. Misalnya, atau luas yang jajar genjang dulu, luas untuk yang AB ya. Berarti saya mau cari tahu delta W AB itu sama dengan, nah karena kompresi pasti dia minus luas di bawah kurva jajar genjang ya. Jajar genjangnya ini kan kita cek di sini, kita pakai ini aja. Nah, ini jajar genjangnya. Ini adalah sumbu-sumbu sejajar di jajar genjangnya ya. Kemudian harus kita kalikan tingginya. Tingginya itu adalah ini, tinggi jajar genjangnya. Itu ya. Ini adalah tinggi jajar genjangnya. Nah, tinggi jajar genjangnya itu berapa? Sekarang kita cek aja. Tinggi jajar genjangnya tentu 10 dikurangi 7, yaitu ini adalah 3 ya. 3 meter kubik. Satuannya kan meter kubik tuh ya. Oke. Kemudian panjang yang sebelah sini ini adalah 6 ya kan. Kemudian panjang yang sini adalah 8. Kemudian luasan jajar genjang itu kan ini dijumlahkan yang sejajar dibagi 2 terus dikali tinggi. Jadi ini sama ini dijumlahkan terus dibagi 2 terus dikali dengan tingginya yang sebelah sini gitu ya. Nah, oke, jadi kita bisa langsung hitung aja. Luasan jajar genjangnya ini berarti 6 plus 8 gitu kan ya. 6 plus 8 bagi 2 kali tingginya adalah 3. Berarti di sini, dan ini nanti satuannya semuanya karena sudah SI, satuan akhirnya adalah Joule. Di sini kita lihat 6 plus 8 itu adalah 14 ya. 14 bagi 2 adalah 7. 7 kali 3 adalah 21. Ini min 21 Joule. Oke. Kemudian kita akan mencari tahu delta W BC ya. Kita lihat di sini kompresi ya, masih kompresi. Di sini volume awalnya 7, kemudian menyusut volume akhirnya menjadi 2. Berarti prosesnya kompresi. Oh ya, sorry, kalau kompresi ini harusnya positif ya. Kompresi itu adalah positif, sedangkan ekspansi baru yang negatif. Jadi saya yang keliru tadi ya. Oke, jadi itu positif, kerjanya semuanya positif. Kemudian yang BC. Yang BC ini dia adalah luas persegi panjang. Jadi di sini panjangnya adalah 7 dikurangi 2 atau 5 meter kubik. Sedangkan tingginya adalah 6 ya. Jadi tinggal 5 kali 6 Joule gitu kan ya. Sama dengan 30 Joule. Jadi totalnya delta W total itu sama dengan jumlahan 21 Joule plus 30 Joule atau sama dengan 51 Joule. Nah, ini adalah delta W yang totalnya. Kemudian yang untuk delta U, kita bisa cari delta U. Nah, pertama kita cari delta U AB ya, delta U AB. Delta U AB itu sama seperti tadi, yaitu CV integral ya, atau delta U AB adalah integral dari A sampai B dari DU sama dengan integral AB CV dt kan gitu. Berarti sama dengan CV integral AB temperatur A temperatur B, temperatur A temperatur B ini dt kan gitu ya. Maka ini sama dengan CV TB dikurangi TA. Nah,
Seperti biasa, ini nanti kita anggap kalau tidak ada keterangan, maka ini adalah gas ideal monoatomik. Ini tuh ya. Sehingga CV-nya itu sama dengan 3/2 NR. Kalau tidak ada keterangan lebih lanjut, maka di sini kita punya 3/2 NR. Atau langsung 3/2 NRTB dikurangi 3 NRTA gitu ya. Yang bisa kita ganti dengan PV sama dengan 3/2 PBVB minus PAVA. Nah ini ya. Nah dari sini kita udah dapat semua ada angkanya di situ di dalam grafik kita bisa lihat. Berarti ini 3/2. PB itu adalah 6 ini ya. PB 6, VB 7 yang di bawah. PA 8, VA 10 ya. Jadi kita masukin satu-satu. PB-nya adalah 6. Karena semuanya satuannya udah SI, kita dapatkan langsung hasil akhirnya nanti Joule. PB-nya 6, volume B itu adalah 7. 6 kali 7 dikurangi PAVA. PA-nya itu 8 dikali volume A itu adalah 10 ya. Ini satuannya adalah Joule. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah 42 ya. 7 kali 6 42 dikurangi 80 ya. Adalah 42 kurangi 80. Berarti 38 ya, minus 38. Sama dengan 3/2 kali min 38 Joule. Gitu ya. Nah, 38 ini 19 ya. Kalau dibagi 2 adalah 19. Coret ini 19. Kemudian 19 kali 3 berarti ini minus, nah, ini 7, ini minus 57 ya. Oke. Minus 57 Joule. Oke, delta UAB berarti saya udah punya minus 57 Joule. Kemudian delta UBC ya. Kemudian kita cari di sini, kita copy dulu aja. Gambarnya kita copy. Kita mau cari tahu tadi apa delta UBC ya. Delta UBC. Nah, delta UBC sama berarti kita bisa pakai rumus yang udah kita punya tadi, yaitu 3/2 yang rumus ini ya. Kita berarti bisa pakai rumus yang ini. Nah, rumus ini kita bisa pakai. Ini 3/2 PCVC dikurangi PBVB. Nah ini sama dengan 3/2 kali PC nya itu adalah tekanan C itu adalah, nah PC sama dengan PB ya, karena prosesnya isobarik, maka ini bisa keluar jadi satu tanda P aja. Berarti di sini VC kurangi VB, prosesnya kompresi, sama dengan 3/2 kali 6 dikali VC dikurangi VB, 2 dikurangi 7 ya, atau minus 5 ya. Ini minus 5, yang ini dicoret, ini 3, berarti 9 kali minus 5 minus 45. Minus 45 Joule. Nah, kita udah dapatkan delta UBC. Nah, sekarang sisanya ya kalau mau dihitung delta U total itu sama dengan delta UAB plus delta UBC ya. Berarti ini sama dengan delta UAB nya itu adalah minus 57 Joule dikurangi 45 Joule ya. Jadinya sama dengan 13 minus 103 ya
Joule. Oke. Nah, ini 12. 7 tambah 5 itu kan 12. Ya, oke. Kemudian berikutnya kita akan mencari tahu delta Q untuk masing-masing proses tadi ya, AB dan BC. Kita akan menggunakan relasi bahwa di hukum satu termodinamika itu kan apa, delta U sama dengan delta Q plus delta W ya. Berarti delta Q itu sama dengan apa, delta U dikurangi delta W. Nah ini yang akan kita pakai di setiap menghitung delta Q nya, karena delta U dan delta W nya udah tahu semua. Berarti kalau saya mau cari tahu delta Q AB ya, ini sama dengan delta U AB minus delta WAB kan gitu ya. Nah, berarti di sini delta UAB-nya kita masukkan minus 57 Joule dikurangi delta WAB. Delta WAB-nya adalah plus 21 Joule. Berarti ini adalah 21 Joule ini ya. Maka ini nilainya adalah minus 78 Joule ini. Kemudian delta Q, W-nya tadi positif kan ya, oke. Kemudian delta Q BC itu sama dengan delta U BC dikurangi delta W BC. Nah sekarang delta U BC itu yang udah kita hitung di sini minus 45 Joule dikurangi positif ya tadi ya. Positif berapa? BC itu positif 51. Nah, di sini minus 51 Joule. Oke, cek yang tadi benar 21 enggak? Oh, salah. Maaf, 51 itu adalah total ya. Yang BC-nya itu yang 30 Joule. Ini minus 30 Joule. Berarti di sini adalah minus 75 Joule. Nah, delta Q totalnya berapa? Itu sama dengan dijumlah semua kan ya, berarti sama dengan 13 di sini. Min 153 Joule gitu ya, minus 153 Joule. Kemudian kerja total tadi 51. Oke, jadi apakah semuanya ini klop nggak kalau dijumlahkan terakhir? Kalau jumlahan terakhir kan harusnya delta U total itu sama dengan delta Q total plus delta W total kan gitu ya. Nah, delta U totalnya kan tadi minus 102 Joule gini ya, sama dengan delta Q totalnya itu min 153 Joule plus delta W totalnya tadi berapa? 51 Joule yang ada di sini. 51 Joule jadinya sama dengan min 102 Joule. Jadi semuanya sudah fix betul gitu ya. Nah, itu adalah beberapa contoh soal bagaimana kita menghitung nilai perubahan energi internal, perubahan panas, dan perubahan kerja pada sistem gas ideal untuk berbagai macam sistem yang digambarkan dalam diagram PV. Berikutnya kita akan bertemu dalam pertemuan kuliah untuk tema-tema yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.